Selamat sore Pak Alam dan Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan evaluasi pembelajaran modul keempat, yaitu mengumpulkan dan mengolah hasil tes. Saya Ria Melati dan rekan saya Asteria Triharyani akan membahas tentang modul 4 KB1. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu memeriksa dan mengolah hasil tes. Dalam pembahasan ini kita akan membahas 3 hal, yaitu memeriksa dan mengolah hasil tes objektif, yang kedua memeriksa hasil tes uraian, dan mengolah data hasil tes. Yang pertama, memeriksa dan mengolah hasil tes objektif. Nah, seperti yang kita sudah ketahui di modul sebelumnya, keunggulan tes objektif ini adalah hasil tes dapat diperiksa dengan cepat dan tepat, lalu juga mempunyai ketetapan hasil yang tinggi. Jadi saat mengolah dan memeriksanya ada 2 cara yang bisa guru lakukan atau pemeriksa lakukan. Yang pertama, pemeriksaan secara manual. Yang kedua, pemeriksaan menggunakan fasilitas komputer. Nah, dalam pemeriksaan hasil tes yaitu secara manual, hal ini digunakan jika hasil jumlah peserta tesnya tidak terlalu banyak, maka kita dapat menggunakan pemeriksaan secara manual. Nah, caranya adalah yang pertama kita membuat master kunci jawaban pada lembar kosong, dan pastikan master kunci jawaban itu harus sama persis dengan lembar jawaban yang digunakan siswa. Kemudian lembar jawaban itu kita isi kunci jawaban, lalu kita lubangi, ya kita lubangi dengan menggunakan bara rokok atau obat nyamuk bakar. Lalu caranya adalah kita samakan, ya yang biasa Bapak Ibu kerjakan, pasti pernah mengerjakannya. Lalu jawaban yang masuk pada lubang kunci itu adalah jawaban yang benar. Jawaban siswa yang tidak masuk pada lubang kunci tentunya itu jawaban yang salah. Jawaban yang benar kita beri skor, sedangkan jawaban yang salah atau tidak menjawab kita beri skor 0 ya. Nah, ini adalah cara cepat menghitung jumlah skor setiap siswa. Namun pastikan untuk mengecek, untuk melakukan pemeriksaan manual ini kita harus memastikan agar setiap siswa menjawab tidak lebih dari 1. Jadi jika ada 2 jawaban maka itu sudah salah. Atau juga untuk menghindari hal ini kita bisa menggunakan plastik transparansi agar bisa melihat jika jawaban siswa itu ada lebih dari 1. Nah, ini adalah pemeriksaan hasil tes jika jumlah pesertanya sedikit. Namun kita dapat melihat dari gambar ya. Yang A ini adalah jawaban siswa yang terisi. Lalu yang B ini adalah lembar kunci jawaban kita. Lalu kita cocokkan. Nah, yang terkena silangan berarti itu jawabannya betul, yang tidak masuk pada lubang seperti nomor 4 berarti jawabannya salah. Seperti itu pemeriksaan secara manual. Nah, yang kedua, jika jumlah peserta tesnya sangat besar, maka pemeriksaan secara manual tidak akan efektif ya. Jadi kita menggunakan fasilitas komputer untuk men-skor dan mengolahnya. Pertama yang diperhatikan dalam penggunaan fasilitas komputer yaitu ada beberapa prinsip kerjanya. Yang pertama, semua jawaban siswa di-scan. Dalam proses ini semua identitas jawaban yang di lembar kerja siswa dibaca oleh mesin scanner, kemudian data tersebut dipindahkan pada file komputer. Lalu identitas siswa yang benar dan yang salah dipisahkan. Nah, data ini harus dilihat oleh pemeriksa. Jikalau ada data siswa yang salah, maka harus diperbaiki melalui proses updating. Nah, jikalau identitas siswa sudah benar, kita tinggal
masuk ke langkah selanjutnya, yaitu memasukkan kunci jawaban ke dalam komputer. Nah, setelah kita memasukkan kunci jawaban ke dalam komputer, langkah berikutnya adalah menghitung jawaban yang benar untuk setiap siswa melalui proses scoring. Dengan langkah ini kita dapat mengetahui skor setiap siswa dengan cepat dan tepat. Berikut contohnya. Ini adalah lembar jawaban ujian siswa dalam form scannable form. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang memeriksa hasil tes uraian. Seperti yang kita sudah pelajari pada modul 2, bahwa pemberian scoring merupakan masalah serius dalam pemeriksaan hasil tes uraian. Kenapa? Karena menurut Hopkins dan kawan-kawan, ada 5 faktor yang menjadi permasalahan pada saat memeriksa hasil tes uraian. Yaitu pertama, ketidaktetapan pemeriksa dalam memberikan skor. Kedua, adanya halo effect. Ketiga, adanya carry over effect. Keempat, adanya order effect. Dan kelima, adanya efek penggunaan bahasa serta tulisan siswa. Hal ini disebabkan karena dengan menggunakan tes uraian terbuka, maka jawaban yang diberikan siswa akan sangat beragam. Sehingga pemeriksaan hasil tes uraian tidak tetap. Nah, untuk meminimalisasi permasalahan dalam pemeriksaan hasil tes uraian, ada cara-caranya sebagai berikut. Yang pertama, setiap lembar jawaban siswa sebaiknya diperiksa oleh 2 orang pemeriksa. Nah, 2 orang pemeriksa itu yaitu pemeriksa pertama dan pemeriksa kedua. Lalu ada prosedur pemeriksaan yang harus dijalani. Yang pertama, kedua pemeriksa menyamakan persepsi, duduk bersama untuk menyamakan persepsi, mencari kesepakatan dan cara memeriksa jawaban siswa. Lalu yang kedua, pemeriksa menguji coba pedoman penskoran yang sudah disepakati tadi dengan memeriksa 5 sampai 10 lembar jawaban siswa. Mereka menguji coba 5 sampai 10 lembar jawaban siswa terlebih dahulu. Nah, jika jawaban siswa yang diuji tadi berhasil menunjukkan hasil pemeriksaan yang baik, lalu mereka tinggal melanjutkan memeriksa jawaban siswa seluruhnya dan menentukan skor yang diperoleh setiap siswa. Ya, agar ketetapan hasil pemeriksaan tinggi, maka cara memeriksa jawaban setiap butir soal untuk seluruh siswa yang pertama dilakukan adalah misalnya jawaban soal nomor 1 diperiksa, untuk seluruh siswa diperiksa, baru kemudian pemeriksa memeriksa lagi jawaban nomor 2 untuk seluruh siswa dan seterusnya. Lalu untuk menghindari halo effect, pemeriksa lebih baik menutup nama dan nomor peserta tes. Dengan cara ini, maka pemeriksa dapat memberikan skor yang tetap untuk setiap jawaban yang sama. Selanjutnya adalah mengolah data. Ya, skor mentah yang didapatkan itu orang tua mudah paham, orang tua dan murid dapat memahami. Nah, cara yang paling mudah dan umum digunakan untuk mengolah hasil tesnya adalah dengan mengubah skor tersebut dalam bentuk presentasi sebagai berikut. Untuk yang A, untuk tes objektif, kita menggunakan rumus jumlah jawaban yang benar dibagi jumlah butir soal dikali 100%. Untuk tes objektif, untuk tes uraian, jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali 100%. Begitu cara mengolah data yang biasa dan umumnya dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Tri untuk pengumpulan dan pengolahan informasi hasil belajar. Pada Ibu Tri saya persilahkan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami. Nah, langsung saja ya teman-teman. Bisa juga teman-teman melihat PPT yang ada di layar monitor masing-masing. Di sini saya akan mencoba paparkan tentang
pengumpulan dan pengolahan informasi hasil belajar dari unjuk kerja siswa. Nah, informasi hasil belajar yang diperoleh dari unjuk kerja siswa, baik yang berupa unjuk kerja yang langsung bisa diamati oleh guru, membuat laporan, pengumpulan hasil kerja atau hasil karya, kemudian pengumpulan portofolio, dan lain sebagainya. Teman-teman, ada satu hal yang tidak kalah pentingnya di sini, yaitu informasi yang berkenaan dengan proses selama menghasilkan karya tersebut. Teman-teman tentunya sudah tahulah ya, untuk memperoleh informasi tersebut, sudah tentu kita sebagai guru atau sebagai pendidik harusnya sebelum melakukan pengamatan itu, hendaknya kita mempersiapkan pedoman pengamatan dengan membuat persekoran. Ya, inilah yang biasa kita sebut atau kita kenal dengan namanya rubrik ya. Bisa teman-teman lihat pada layar monitor masing-masing dan bisa juga dilihat di modul 4 halaman 4.16. Nah, di rubrik tersebut terdapat di sini contohnya ada 6 indikator yang disiapkan, teman-teman. Nah, skornya itu rentang skornya bisa dimulai dari 1 sampai 4 ya. Nah, kriteria pemberian skornya itu kita bisa lihat di sini. Untuk skor 4 kita berikan jika setiap indikator itu dilakukan dengan baik dan benar, tentu saja ya. Kita berikan kepada peserta didik kita 4 skornya. Kemudian yang untuk skor 3 kita berikan jika setiap indikator dilakukan dengan sedikit kesalahan. Kita berikan 3 skornya. Kemudian untuk skor 2 kita berikan jika peserta didik kita melakukan setengah benar ya dari indikator yang kita berikan. Kemudian skor 1 diberikan jika setiap indikatornya dilakukan dengan banyak kesalahan. Oke, kita lanjut ke pengolahan skor. Bagaimana cara mengolah skor? Tentu saja saya tahu bahwa teman-teman semua pastinya sudah pandai lah di sini, sudah pinter di dalam pengolahan skor. Nah, di dalam pengolahan skor ini ada 4 langkah. Langkah pertama adalah hitung dulu jumlah skor maksimal dan minimalnya yang mungkin diperoleh oleh peserta didik kita atau siswa kita untuk semua indikator tersebut. Tadi ada 6 indikator, contohnya di dalam rubrik tadi ada 6 indikator. Nah, maksimalnya contohnya tadi 4, minimalnya 1. Nah, kita hitung jumlah skornya tersebut. Kemudian jumlah skor yang diperoleh setiap siswa kita jumlahkan ya. Setiap siswa pasti berbeda-beda jumlah skornya. Kemudian setelah itu langkah ketiga adalah bandingkan skor yang diperoleh dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kemudian yang keempat, langkah keempat yaitu membagi jumlah skor yang diperoleh siswa dengan skor maksimal, kemudian kita mengalihkannya dengan 100%. Nah, cukup di situ saja teman-teman yang bisa saya paparkan. Kemungkinan ada kata dari kami berdua, sekiranya teman-teman dan Bapak Alam mau memaafkannya. Dan jika ada kekurangannya nanti saya mohon supaya kami berdua bertambah wawasan, Bapak Alam serta teman-teman, saya mohon sharingnya supaya kita lebih tambah wawasannya. Terima kasih. Selamat siang.